Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavianisi, kelas AK21G dengan NIM 105731119 Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi yang judulnya aset tetap dan aset tidak terwujud. Yang pertama, pengertian aset tetap. Yang dimaksud dengan aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Karakteristik aktivitas tetap. Fixed asset merupakan aktivitas jangka panjang atau relatif permanen. Merupakan aktiva berwujud karena terlihat secara fisik, dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap dengan umur terbatas adalah aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset semacam ini disebut depreciation asset. Contohnya itu bangunan, mesin, dan peralatan yang lain. Yang kedua, aset tetap dengan umur tidak terbatas adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan dan aset tetap tersebut akan habis. Aset semacam ini contohnya itu tanah. Pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap dibagi menjadi dua. Satu, pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Kedua, pengeluaran pendapatan, pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode yang bersangkutan. Harga perolehan aset tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing jenis aset tetap mempunyai masalah khusus. Tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Apabila tanah tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Harga perolehan tanah terdiri dari harga beli, konsumsi pembelian, baik balik nama, biaya penelitian tanah, pajak selama tanah belum dipakai, biaya bangunan lama, biaya peralatan tanah, dan pajak saat pembelian tanah. Bangunan, gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Biaya yang diaplikasikan sebagai harga perolehan gedung adalah harga beli, biaya perbaikan gedung sebelum dipakai, komisi pembelian, baik balik nama, pajak saat pembelian. Apabila gedung dibuat sendiri, maka harga perolehan gedung terdiri dari biaya pembuatan gedung, biaya perencanaan gambar, biaya pengurusan izin bangunan, pajak selama masa pembangunan, asuransi selama masa pembangunan. Alat perlengkapan gedung seperti eskalator, lift, dan lain-lain dicatat tersendiri dalam rekening alat-alat gedung dan didepresiasi selama umur ekonomis alat tersebut. Mesin dan peralatan. Yang menjadi harga perolehan mesin dan peralatan adalah harga beli, pajak yang menjadi beban pembeli, biaya angkut, asuransi selama dalam perjalanan, biaya pemasangan, biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Alat-alat kerja. Alat kerja yang dimaksud di sini adalah alat untuk mesin atau alat tangan seperti pukul besi, obeng, dan lain-lain. Karena harga perolehannya relatif kecil, maka biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi tetapi diperlukan sebagai berikut. 1. Saat pembelian dikapitalisasi, kemudian tiap akhir periode dihitung titiknya. Selisihnya dicatat sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan dan rekening alat-alat kerja dikredit. Yang kedua, dikapitalisasi sebagai aset dengan jumlah tertentu dan dianggap sebagai persediaan normal. Kemudian, tiap kali pembelian baru dibebankan sebagai biaya. Pattern atau cetakan. Cetakan yang dipakai dalam memperoleh produksi dicatat dalam rekening aset tetap dan depresiasi selama umur ekonomisnya. Tetapi jika hanya untuk produk pesanan tertentu, harga perolehannya dibebankan sebagai biaya produk pesanan tersebut. Perabot dan alat-alat kerja. Perabot, meja, kursi, lemari, dan lain-lain, dan alat-alat kantor, komputer,
kalkulator, dan lain-lain harus dipisahkan untuk fungsi-fungsi produk, penjualan, dan administrasi sehingga depresiasi dibebankan ke masing-masing fungsi tersebut. Harga perolehannya adalah harga beli, biaya angkut, dan pajak yang menjadi tanggung pembeli. Kendaraan yang dimiliki juga harus dipisahkan berdasarkan fungsi yang berbeda. Harga perolehan kendaraan adalah harga faktur, baik balik nama dan biaya angkut. Pajak yang dibayar setiap periode seperti pajak kendaraan bermotor, jasa harja, dan lain-lain dibebankan sebagai biaya pada periode yang bersangkutan. Harga perolehan diapresiasi selama umur ekonomis. Akuntansi perolehan aset tetap. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, pembelian aset, yaitu secara tunai dan kredit. Yang kedua, perolehan dengan pertukaran. Ketiga, perolehan dengan sewa guna usaha modal. 4, perolehan dengan membangun sendiri. 5, perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian. Selanjutnya kita masuk ke aset tidak terwujud. Aktivitas terwujud. Aktivitas terwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan administrasi. Hal yang sulit ditentukan yaitu keterdefikasian atau pengendalian sumber daya dan manfaat ekonomis di masa mendatang. Keteridentifikasian harus dapat dibedakan dengan jelas, yaitu goodwill dalam akuisisi timbul karena sinergi antara aktivitas yang diperoleh yang dapat diidentifikasi, dapat dipisahkan atau dapat menyewakan dan dapat menjual. Cara lain identifikasi, contoh pengalihan hak hukum. Pengendalian memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis timbul dari pengetahuan pasar dan pengetahuan teknis. Karyawan terampil karena program pelatihan tidak dapat mengendalikan manfaat ekonomis para masa depan. Pelanggan setia karena tidak ada hak hukum untuk melindungi dan mengendalikan. Manfaat ekonomis masa depan yang pertama mendapatkan dari penjual, penghematan biaya dengan mekanik biaya produksi. Untuk menilai manfaat ekonomis masa depan, perusahaan harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atau kondisi ekonomis yang berlaku sepanjang masa manfaat aktivitas tertentu. Aktivitas tak terwujud. Aktivitas tidak terwujud diakui jika kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktivitas tersebut. Biaya perolehan aktivitas tersebut dapat diukur secara modal. Diakui awalnya sebesar biaya perolehan yang pertama, harga beli dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan tanggung dalam mempersiapkan aktivitas sehingga siap digunakan. Jika dengan kredit, yaitu nilai tunainya, pertukaran saham, yaitu nilai tawar saham, yang pertukaran aktivitas tidak sejenis, yaitu nilai wajar aktivitas yang diberikan, dan terakhir pertukaran aktivitas sejenis, yaitu proses perolehan pendapatan belum selesai, maka tidak diakui keuntungan dan kerugian. Nilai buku aktivitas yang diserahkan, jika nilai buku lebih tinggi dari nilai wajar yang diserahkan, maka ada kerugian yang diakui atau aktivitas baru dicatat setelah memperhitungkan penurunan nilai. Goodwill yang dihasilkan di dalam perusahaan tidak boleh diakui. Perusahaan tidak boleh mengakui aktivitas tidak terwujud yang timbul dari riset atau tahap riset pada suatu proyek intim. Pengeluaran riset pada suatu proyek inter diakui sebagai beban pendapatan terjadi. Suatu aktivitas tidak terwujud yang timbul dari pengembangan atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek inter diakui jika dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan yang pertama, kelayakan teknik penyelesaian aktivitas tidak terwujud tersebut dapat digunakan atau dijual. Nilai untuk menyelesaikan aktivitas tidak terwujud tersebut dan menggunakannya. Kemampuan untuk menggunakan cara aktivitas tersebut yang menghasilkan
sumber daya, dan kemampuan untuk mengukur secara andal. Amortisasi. Aktivitas tidak terwujud dinilai sebagai biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilainya. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktivitas tidak terwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya, masa manfaat suatu aktivitas tidak terwujud tidak boleh melebihi 20 tahun sejak tanggal aktivitas siap digunakan. Jika pola konsumsi tidak dapat ditentukan dengan handal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi diakui sebagai beban kecuali PSAK lainnya mengizinkan atau menghasilkan untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aktivitas lain. Pengandalian hak hukum. Jika pengandalian atas manfaat ekonomis masa depan dari suatu aktivitas tidak terwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama suatu periode tertentu, maka masa manfaat aktivitas terwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum, kecuali hak hukum tersebut dapat memperbarui tersebut pada dasarnya pasti diperoleh, nilai wajar tidak mengalami penurunan, terdapat bukti hak hukum akan diperbarui, terdapat bukti bahwa persyaratan hukum untuk memperbarui akan dipenuhi. Riset dan pengembangan. Perusahaan tidak boleh mengakui aset tidak terwujud yang timbul dari riset atau tahap riset pada proyek internal. Pengeluaran untuk riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya suatu aset tidak terwujud yang timbul dari pengembangan jika diakui jika dan hanya jika kelayakan teknis penyelesaian aset tidak terwujud sehingga dapat dijual atau digunakan. Niat untuk menyelesaikan atau menggunakan dan menjual, kemampuan untuk menggunakan atau menjual, adanya pasar bagi keluaran aset, tersedianya sumber daya teknis, kemampuan untuk mengukur secara handal pengeluaran. Dan terakhir itu pengungkapan. Untuk setiap golongan aktivitas tidak terwujud, masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Metode amortisasi yang digunakan nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai. Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada awal dan akhir periode. Jika amortisasi tidak mengikuti asumsi umum, aktivitas tertuju yang penggunaannya dibatasi komitmen untuk memperoleh aktivitas. Baik, itulah dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.